Shalom, selamat pagi. Sahabat Rema yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi dalam Rema pagi kita. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita sebelum kita akan mengawali hari kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam boleh Tuhan izinkan kami lewati dengan baik. Hingga hari ini kami boleh ada dengan penuh sukacita, dengan semangat yang baru. Kami rindu ya Tuhan diperlengkapi, diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu persiapkanlah hati kami, pemikiran kami, pendengaran kami, sehingga firman Tuhan boleh tertanam dan tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sahabat Rema yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 116 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Saya akan membacakan bagi kita di bawah judul perikop terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan teks firman Tuhan yang baru saja kita baca secara bersama, saya mengangkat sebuah tema, yaitu berseru kepada pribadi yang benar. Sekali lagi, berseru kepada pribadi yang benar. Tema ini sudah pasti membawa kita dalam satu pemikiran tentang siapa pribadi yang benar itu. Nah, berbicara pribadi yang benar, kita sebagai orang Kristen yang mengimani Kristus di dalam diri kita masing-masing, maka kita akan melihat kepada Tuhan sebagai pribadi yang benar. Nah, di tema ini mengatakan berseru. Ketika kita melihat kata berseru, ini memiliki pengertian yang begitu dalam. Berseru tidak hanya berteriak. Berseru merupakan suatu ungkapan yang mendalam dari isi hati. Jadi kita berseru dari hati kita yang paling dalam dengan segenap kekuatan dan segenap perhatian kita. Berarti tema kita bisa dimaknai sebagai ungkapan hati yang paling dalam, seruan teriakan kepada pribadi yang benar, kepada Tuhan kita. Nah, kenapa firman Tuhan ini mengajak kita untuk berseru kepada Tuhan? Ada apa? Apakah yang terjadi? Sahabat Rema yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah berada dalam satu titik di mana kita membutuhkan pertolongan, tapi persoalannya tidak ada satupun yang memiliki kesempatan atau memiliki waktu untuk membantu kita? Tentu, 1-2 situasi pasti kita berada di posisi tersebut. Kita membutuhkan pertolongan, tapi tidak ada tempat yang dapat menolong. Sebagai orang percaya, tempat berseru terbaik adalah hanya kepada pribadi yang benar itu. Siapa dia? Adalah Tuhan. Tempat kita mengungkapkan isi hati, tempat kita untuk berekspresi, tempat kita untuk menyampaikan
apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Adakah di antara manusia yang mau merelakan waktunya hanya untuk mendengarkan setiap persoalan, bahkan banyak pergumulan kita? Tentu jarang, bahkan mungkin tidak ada. Karena kenapa? Setiap orang juga pasti punya kesibukan, dan hanya dialah, hanya pribadi yang benar itulah yang senantiasa memiliki waktu untuk kita. Maka yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita, mengapa harus kepada Tuhan kita berseru ketika berada dalam satu situasi yang kurang baik, yang kurang menguntungkan diri kita? Ya, ada 3 alasan, dan alasan inilah yang memberikan kita dorongan, yang memberikan kita kekuatan, dan meyakinkan kita bahwa berseru kepada Dia, pribadi yang benar itu adalah keputusan yang tepat. Yang pertama, mengapa kita harus berseru kepada Tuhan dalam satu situasi yang tidak menguntungkan keadaan kita? Jawabannya adalah karena Dia penuh kasih. Dia penuh kasih sebab aku mengasihi Tuhan. Nah, di situ aku mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan ini, kita tidak akan mampu mengasihi Tuhan sebelum Tuhan mengasihi kita. Di dalam iman kekristenan, kita mengenal bahwa pribadi yang benar itu adalah Allah yang penuh kasih sayang, memberikan kita kehangatan, memberikan kita ketenangan, memberikan kita hal yang tenang, hal kedamaian. Sehingga sekalipun kita berada dalam suatu probleman, Dia ada untuk menenangkan, mendamaikan, memberikan kita sukacita. Dengan berserah kepada Tuhan, dengan berseru kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh jawaban dari situasi kita. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari, kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Karena Dia yang paling mengerti. Di kalimat berikutnya, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Seseorang tidak akan mendengarkan kita dengan baik jikalau kita tidak menjadi pribadi yang penting di dalam kehidupannya. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Kita berharga, kita penting, kita diposisikan di tempat yang paling baik oleh Tuhan. Karena itu, Dia mau mengerti tentang setiap probleman kita. Bahkan kesedihan yang bahkan dirimu sendiri tidak tahu apa yang sedang engkau rasakan. Bahkan diri kamu sendiri tidak tahu kesedihan apa yang sedang ada. Tapi karena Dia yang paling mengerti hal yang paling dibutuhkan pribadi kita didengar dengan baik oleh Tuhan. Hal yang ketiga, kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Karena Dia bersedia memberi waktu untuk kita. Sekali lagi, siapa sih yang mau membuang waktunya begitu saja dengan hal yang tidak penting? Siapa yang mau menyanyiakan waktunya dengan kamu? Sedangkan seseorang yang lain membutuhkan waktu itu untuk dirinya sendiri. Nah, sahabat Rema yang dikasihi oleh Tuhan, pribadi yang benar itu senantiasa bersedia memberi waktu untuk kita. Maka tidak salah hal yang tepat dan pilihan yang terbaik bagi kita berseru kepada pribadi yang benar itu.
berseru kepadanya adalah sesuatu hal yang dapat menenangkan hati kita, yang dapat melegakan jiwa kita, yang dapat menuntun kita kepada satu solusi dari probleman yang sedang kita hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada dalam situasi tidak baik-baik saja pada saat ini, ingat ada Tuhan, dan firman Tuhan mengajarkan berseru kepadanya, karena Dia menyindengkan telinganya untuk mendengar kita, memberikan perhatian kepada kita, memberikan waktunya untuk kita. Apalagi yang hendak kita cari? Tuhan, Dia yang selalu ada. Maka situasi apapun yang sedang dan harus kita hadapi sekarang ini, ungkapkan kepada Tuhan, karena Dia penuh kasih, Dia yang paling mengerti, Dia yang bersedia memberi waktu untuk kita. Bapak Ibu, pada hari ini mari kita mau menjalani hari-hari kita dengan selalu berseru kepada Tuhan di dalam hati kita, di setiap langkah kita. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Mari Tuhan Engkau mengajar kami untuk berseru kepadamu dalam setiap pergumulan kami. Bahkan di hari-hari kami senantiasa berseru dan selalu bercerita kepada Tuhan atas setiap apa yang sedang kami hadapi, atas setiap apa yang hendak kami rencanakan. Ajarkan kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap probleman kehidupan kami. Pada hari ini kami akan menjalankan aktivitas kami. Mari Tuhan Engkau yang memimpin, membimbing dan memelihara sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik sahabat Rema, demikian renungan pagi kita pada hari ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tetap bersemangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.